Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini. Hari pertama kita di bulan Februari, tepatnya Rabu 1 Februari tahun 2023. Puji Tuhan, Tuhan sudah memelihara kita selama 31 hari di bulan Januari yang telah kita lewati. Maka percayalah juga bahwa selama 28 hari di bulan Februari ini akan ada banyak mujizat dari Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita atas kesetiaan kita dalam mengiringnya. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-27, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-66. Judul renungan kita hari ini, pesan dari penyesalan Yudas. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas dan juga para imam-imam Yahudi menghargai nyawa Yesus dengan 30 uang perak. Sementara bagi Yesus betapa sangat berharganya hidup manusia, supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Dan dia memberikan dirinya sendiri menjadi korban bagi keselamatan hidup semua manusia. Dalam nas ini kita dapat melihat bagaimana penyesalan Yudas atas perbuatannya yang telah mengkhianati Tuhan Yesus dengan menyerahkannya kepada para imam dengan imbalan 30 uang perak saja. Dia menyesal atas perbuatannya setelah mengetahui bahwa ternyata Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Walaupun Yesus sudah berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita dan mati dibunuh, namun murid-muridnya masih sulit saja memahami ucapan Tuhan Yesus itu. Namun apapun yang menjadi motif atau alasan pengkhianatan Yudas ini, dia menanggung akibat dari dosanya yang telah mengkhianati Yesus dengan merendahkan Yesus dengan nilai 30 uang perak saja. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah baik-baik bahwa firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita bahwa betapa berharganya kita bagi Tuhan. Karena begitu berharganya, bahkan Dia yang adalah Tuhan saja sampai memberikan hidupnya hanya untuk keselamatan manusia agar tidak binasa karena dosa. Tuhan menghargai hidup manusia itu dengan menyerahkan hidupnya sendiri di kayu salib. Bahkan Dia menghargai hidup kita ini bukan karena kebenaran kita, tetapi justru adalah karena kejahatan kita. Begitulah kasih Allah akan hidup kita. Namun yang jadi pertanyaannya, sekarang bagaimana dengan kita? Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yudas dan imam-imam Yahudi telah memperlihatkan kepada kita bahwa dosa telah membuat rendah harga diri manusia. Betapa rusaknya kehidupan manusia dibuat oleh dosa itu ketika keinginan duniawi dan uang lebih berharga dari nyawa manusia. Mulai pemberitaan di media atau mungkin kejadian yang pernah kita ketahui bahwa ada banyak kasus bahwa peri kemanusiaan yang hilang hanya karena uang ataupun karena keinginan yang tidak terpenuhi. Ada anak yang membunuh ibu, ada anak yang membunuh ayahnya, ataupun sebaliknya, ada ayah maupun ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri. Ada juga yang membunuh saudaranya sendiri. Sampai saat ini juga perdagangan manusia masih saja terus terjadi, mempekerjakan seseorang di bawah tekanan dan penyiksaan yang dibuat menjadi mesin pencetak uang. Sama seperti Yudas yang walaupun adalah seorang dari murid Tuhan Yesus, namun pada akhirnya mengkhianati Yesus. Maka perhatikan baik, potensi untuk mengkhianati Yesus juga bisa terjadi kepada setiap orang. Maka nas ini menjadi peringatan bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan untuk selalu berhati-hati akan tipu daya si iblis. Apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, meninggalkan iman, mengkhianati Yesus, dan menyangkal Yesus bukanlah pilihan yang baik. Tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan selain dari kebinasaan. Karena itu peganglah teguh keyakinanmu akan Yesus. Apapun yang terjadi, sakit penyakit, persoalan yang datang silih berganti, pun mungkin kekurangan keuangan atau materi, jangan pernah menjual ataupun menggadaikan imanmu, karena semua itu akan membawa kepada kesia-siaan, bahkan kebinasaan. Tetaplah percaya, Yesus adalah segala-galanya.
Yesus adalah sumber dan Yesus adalah penjamin hidup kita saat ini maupun kehidupan setelah kehidupan ini. Dan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita hidup kekal bersamanya selama-lamanya dalam kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, terlebih karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia, kekuatan daripada Allah menyertai hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, maupun bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara secara total. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.